Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Yudhito Permadi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas untuk materi kedua atau pertemuan kedua, yaitu jenis dan komponen laporan keuangan. Kita lihat dulu jenis laporan keuangannya ya. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan ini terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut, di mana masing-masing laporan keuangan ini memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian maupun secara keseluruhan. Nah, penyusunan laporan keuangan ini terkadang juga disesuaikan dengan kondisi perubahan kebutuhan perusahaan. Tetapi, jika tidak ada perubahan dalam perusahaan tersebut, ya nggak perlu dibuat ya. Atau dapat pula laporan keuangan dibuat hanya sekedar untuk tambahan saja, yaitu untuk memperkuat laporan keuangan yang sudah ada. Secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu neraca atau balance sheet. Ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, di mana posisi keuangan tersebut adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau aset atau harta, dan pasiva atau kewajiban ditambah dengan ekuitas dari suatu perusahaan. Nah, penyusunan komponen di dalam neraca ini didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Neraca ini merupakan salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan, sehingga setiap perusahaan ini diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca yang biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya untuk 1 tahun. Neraca juga dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila diperlukan. Nah, menurut James Van Horn, ini ahli keuangan, neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik. Neraca menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada saat tertentu. Komponen atau isi yang terkandung di dalam suatu aktiva ini dibagi ke dalam 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian kewajiban juga dibagi dalam kedua jenis, yaitu kewajiban lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sementara itu, komponen modal terdiri dari modal disetor dan laba yang ditahan atau lainnya. Posisi aktiva pada neraca ini disajikan pada posisi kanan secara berurutan dari atas ke bawah untuk neraca berbentuk kontrol atau account form, sedangkan untuk neraca berbentuk laporan atau report form, ini penyusunannya dimulai dari atas secara berurutan ke bawah. Penyusunan neraca dimulai dari yang paling liquid atau lancar, yaitu mulai dari aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Komponen yang terkandung di dalam aktiva lancar adalah seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan sebagainya. Itu merupakan aktiva yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian aktiva tetap dibagi 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Komponen di dalam aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud seperti paten, goodwill, opsi, dan lain-lain. Sedangkan posisi paling bawah diisi oleh aktiva lainnya yang tidak tergolong aktiva lancar maupun aktiva tetap. Contohnya adalah bangunan di dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian, uang jaminan, dan lain-lain. Nah, di sisi sebelah kiri neraca berisi kewajiban atau utang dan modal atau ekuitas dari perusahaan. Kewajiban untuk neraca berbentuk kontrol komponennya dimulai dari kewajiban atau utang jangka pendek atau utang lancar, yaitu utang yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun seperti utang dagang, utang wesel, dan utang bank. Selanjutnya utang jangka panjang yang merupakan utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi, hipotek, atau utang bank di atas 1 tahun. Posisi terakhir di sisi kiri ini adalah dari neraca, yaitu modal perusahaan atau ekuitas atau equity,
di mana komponen modal ini terdiri antara lain modal di store, laba ditahan, cadangan laba, hibah, dan lain-lain. Secara garis besar, komponen neraca ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya. Aktiva lancar terdiri dari kas, rekening bank, kemudian deposito berjangka atau time deposit, kemudian ada surat-surat berharga atau biasa juga disebut efek, piutang, pinjaman yang diberikan, persediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, aktiva lancar lainnya. Sedangkan penyertaan ini bisa, kemudian juga ada aktiva tetap, di mana aktiva tetap ini terdiri dari aktiva tetap berwujud dan berupa tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud ya terdiri dari goodwill, kemudian hak cipta, lisensi, merek dagang, kemudian aktiva lainnya ya. Aktiva lainnya ini adalah gedung dalam proses ini tadi aktiva lainnya yang tidak termasuk ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Yang kedua adalah tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, dan usaha jaminan atau uang muka investasi. Kemudian komponen utang atau kewajiban ini serta modal atau ekuitas tergambar di dalam pasifa sebagai berikut. Utang lancar atau kewajiban jangka pendek, utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, dan utang gaji. Ini yang jangka, serta utang lancar lainnya. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Ekuitas ini atau modal sendiri ya. Ekuitas ini terdiri dari modal saham, agio saham atau capital gain ya. Ini keuntungan dari penjualan saham, laba ditahan, cadangan laba, dan modal sumbangan. Nah, kalau kita lihat persamaan neraca ini digunakan rumus sebagai berikut ya. Bahwa aktiva ini sama dengan kewajiban ditambah modal. Contohnya, kita lihat contoh kalau dari aplikasi rumus ini ya. Misalkan total aktivanya 20 juta rupiah. Kemudian total kewajibannya utang lancar ditambah utang jangka panjang 12.500. Total ekuitas 7.500. Sehingga persamaan neracanya kita dapat susun menjadi 20 juta itu sama dengan 12,5 juta ditambah 7.500. Jadi dapat dilihat kondisi dan situasi yang menggambarkan kepemilikan aktiva dan pasifa dari perusahaan. Kemudian juga dijadikan rujukan oleh investor dalam menetapkan keputusan seperti keinginan untuk berinvestasi atau tidak. Dan dapat memperlihatkan kondisi likuiditas perusahaan terutama pada posisi current ratio. Dan keempat, informasi yang digunakan akan bermanfaat pada saat dipergunakan sebagai salah satu pendukung pengambilan keputusan dengan menempatkan dan memasukkan angka-angka yang terdapat di neraca pada formula yang dipakai. Secara lebih spesifik, neraca ini digunakan untuk membantu pihak eksternal untuk menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, kemampuan operasional, kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu, kemudian bentuk neraca sekarang kita lihat. Nah, di dalam menyusun neraca, perusahaan dapat menggunakan beberapa bentuk sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Bentuk neraca ini yang dipilih sesuai dengan aturan dan kelaziman yang berlaku. Nah, bentuk-bentuk neraca yang pertama adalah kontrol atau account form, yang kedua vertikal atau report form, dan yang ketiga adalah bentuk yang disesuaikan dengan
posisi keuangan perusahaan. Kita lihat yang bentuk kontrol dulu ya. Misalkan ini neraca. Nah, bentuk kontrol ini yang lazim, yang biasa debit kredit seperti ini ya. Ada aktiva dan ada pasiva. Sedangkan yang vertikal atau stapel ini bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi bentuknya aktiva dulu ya, baru kemudian nanti di bawahnya adalah pasifanya. Oke, ini seperti ini adalah bentuk stapel atau bentuk vertikal ya. Jadi urutannya ke bawah bukan kiri kanan ya. Sedangkan bentuk yang disesuaikan ini seperti ini ya. Bentuk yang ini adalah bentuk yang disesuaikan ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita lihat sekarang penjelasan masing-masing komponen yang ada di dalam neraca tersebut. Aktiva ini merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada waktu-waktu yang ditentukan. Klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Ada juga aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva lancar ini merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan pada saat dibutuhkan dan paling lama 1 tahun. Aktiva lancar ini merupakan aktiva yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lainnya. Komponen yang ada pada aktiva lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, sewa dibayar di muka, dan aktiva lancar lain. Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Ada 2 macam aktiva tetap, yaitu aktiva tetap berwujud, berupa tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan, dan lain-lain. Dan aktiva tetap tidak berwujud, ini merupakan hak milik perusahaan seperti hak paten, merek dagang, goodwill, lisensi, dan lain-lain. Aktiva lainnya, ini merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke aktiva lancar maupun aktiva. Adapun komponen aktiva ini adalah bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyesuaian, dan lain-lain. Berikutnya adalah utang lancar. Ya. Utang lancar ini merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang segera harus dibayar, yang jangka waktunya maksimal 1 tahun. Adapun komponen utang lancar antara lain terdiri dari utang dagang, utang bank yang maksimum 1 tahun, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Kemudian utang jangka panjang ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Adapun komponen utang jangka panjang adalah obligasi, hipotek, utang bank yang lebih dari 1 tahun, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke kas, ya. Ini merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat segera digunakan setiap saat. Kas ini merupakan komponen aktiva lancar paling dibutuhkan guna membayar berbagai kebutuhan yang diperlukan. Ya. Apabila uang kas terlalu banyak, sedangkan penggunaannya kurang efektif, ini akan terjadi uang menganggur atau idle ya. Kemudian bank ini merupakan tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkannya dalam bentuk simpanan, contohnya rekening giro, rekening tabungan, atau juga deposito ya. Kemudian surat-surat berharga atau efek ya, ini merupakan harta perusahaan yang ditanamkan di dalam bentuk kertas berharga dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, contohnya sertifikat deposito, saham, obligasi, dan dapat segera diuangkan jika dibutuhkan. Kemudian piutang ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Piutang ini terjadi akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi bahwa kalau ada piutang itu identik dengan penjualan ya. Jenis piutang yaitu piutang dagang dan piutang wesel tagih. Kemudian juga piutang dagang adalah tagihan yang diakibatkan penjualan barang ke pelanggan. Sedangkan wesel tagih adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain karena adanya perjanjian tertulis atau sediaan atau inventory ya. Ini merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan di dalam suatu tempat atau gudang
yang merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi ya atau penjualan pada saat dibutuhkan. Adapun jenis persediaan ini dibedakan menjadi untuk perusahaan dagang adalah ya semua barang dagangan ya yang diperdagangkan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur adalah ada barang mentah, barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan barang jadi. Penghasilan atau pendapatan yang masih harus diterima ini diperoleh misalnya dalam melakukan transaksi penjualan. Biasanya pembayaran ini dilakukan selain tunai juga secara kredit atau pembayaran di belakang. Nah, dalam pembayaran secara angsuran ini sering kali pada saat jatuh tempo pelanggan belum membayar. Padahal hal tersebut sudah menjadi hak perusahaan. Biaya yang dibayar di muka. Nah, ini merupakan biaya atau pengeluaran perusahaan untuk memperoleh suatu barang atau jasa dari pihak lain yang akan datang. Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain karena memperoleh pinjaman atau kredit dari suatu lembaga keuangan atau bank, atau dapat juga terjadi karena pembelian suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan karena adanya pembelian barang yang pembayarannya secara kredit ya dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Sedangkan utang bank ini merupakan sejumlah uang yang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan bank dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak, di mana jangka waktunya maksimal 1 tahun. Utang wesel merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Sedangkan utang pajak ini merupakan pajak perusahaan yang belum disetor ke negara atau pajak terutang ya. Kemudian biaya yang masih harus dibayar ini adalah biaya atau kewajiban perusahaan yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Kemudian penghasilan yang diterima di muka ini merupakan penerimaan uang oleh perusahaan namun belum direalisasi barang atau jasanya. Utang jangka panjang yang hampir jatuh tempo ini maksudnya utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi sudah hampir jatuh tempo dan segera harus dibayar. Utang jangka panjang ini merupakan kewajiban perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Obligasi, nah ini obligasi ini merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi tertentu kemudian dijual kepada pihak lain atau masyarakat. Sedangkan hipotek ini merupakan utang perusahaan yang dijamin dengan akibat tetap tertentu. Jadi ini ada agunannya ya. Modal atau ekuitas ini merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan. Modal di store ini merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan di dalam bentuk saham-saham atau dalam jumlah tertentu. Sedangkan laba ditahan atau laba yang belum dibagi ini merupakan laba perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu. Dan cadangan laba ini merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode ini, tetapi sengaja dicadangkan perusahaan untuk laba periode berikutnya. Sekarang kita beralih ke laporan laba rugi atau income statement ya. Laporan laba rugi ini memberi informasi tentang hal-hal usaha yang diperoleh perusahaan. Laporan laba rugi ini juga berisi jumlah pendapatan yang diperoleh dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Laporan laba rugi juga memuat jenis-jenis pendapatan yang diperoleh perusahaan di samping jumlahnya atau nilai uangnya dalam satu periode dan melaporkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlahnya ya, rupiah atau nilai rupiahnya di dalam periode yang sama. Nah, dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan terdapat selisih jika dikurangkan yang disebut dengan laba atau rugi. Jadi kalau pendapatan lebih besar daripada biayanya berarti akan terjadi kerugian. Kalau pendapatannya lebih besar maka pendapatannya kecil akan rugi ya. Tapi kalau pendapatannya besar sedangkan biayanya kecil maka terjadi laba. Pengertian laporan laba rugi menurut James Van Horn ini yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Nah, laporan laba rugi terdiri dari penghasilan dan biaya perusahaan pada periode tertentu, biasanya untuk 1 tahun atau tiap semester atau 3 bulanan.
Pendapatan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, dan yang kedua adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok perusahaan. Komponen pengeluaran atau biaya juga terdiri dari dua jenis, yaitu pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok dan pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok perusahaan. Berikut ini komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah penjualan. Yang kedua harga pokok penjualan. Yang ketiga adalah laba kotor. Yang keempat biaya operasi yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, dan biaya operasi lainnya. Yang kelima baru ketemu laba kotor operasional, kemudian penyusutan atau depresiasi, kemudian pendapatan bersih operasi, ya, baru di pendapatan lainnya, maka ketemulah laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax atau disingkat dengan EBIT. Kemudian dikurangi dengan biaya bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, bunga lainnya. Maka EBIT ini dikurangi bunga, ini adalah interestnya, maka diperolehlah laba sebelum bunga dan pajak atau earning before tax. Kemudian dikurangi dengan pajak, ya, maka dapatlah laba setelah pajak atau earning after tax. Kemudian barulah dari sinilah akan dihitung menjadi laba per lembar saham atau earning per share, ya. Komponen laporan laba rugi, ya, kita lihat. Yang pertama adalah menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok diikuti dengan harga pokok yang dari barang tersebut yang dijual sehingga didapat laba kotor. Bagian kedua menunjukkan biaya operasional. Bagian ketiga ini menunjukkan hasil yang diperoleh di luar usaha pokok perusahaan dan biaya di luar usaha pokok perusahaan. Dan bagian keempat ini laba atau rugi yang insidentil sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak. Contoh laporan laba rugi ini seperti ini, ya. Ya, ini adalah contohnya seperti ini, ya. Contoh laporan laba rugi. Adapun bentuk dari laporan laba rugi ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah single step dan ada juga yang kedua multiple step. Nah, kita lihat yang single step ini bentuknya seperti ini, ya. Single step ini, ya, yang seperti biasa mungkin banyak digunakan, ya, seperti ini. Total penghasilan dikurangi dengan total biaya, berketemulah pendapatan bersih. Sedangkan yang berikutnya ini contohnya adalah seperti ini, ya, yang single step ini. Yang berikutnya adalah yang multiple step, ya. Ini tahapannya memang seperti ini, ya. Bagian pertama, nanti ada bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan inilah bentuknya seperti ini, ya. Ini bagian pertamanya, ini ketemu laba penjualan dikurangi biaya operasional, ketemulah penghasilan, baru ketemulah laba insidentil, dan setelah itu baru pendapatan neto sebelum pajak, baru nanti dikurangi pajak dan sebagainya. Contoh bentuk laporan laba rugi multiple step ini seperti ini, ya. Ini bentuknya seperti ini.